Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Wafiq Azizah, kelas 8C. Hari ini saya akan bercerita tentang berbaik sangka kepada Allah yang berhubungan tentang virus corona. Berikut ini beberapa kiat-kiat yang dapat kita tempuh sebagai seorang muslim dalam menyikapi wabah virus corona yang sedang mewabah saat ini. Yang pertama, senantiasa meminta perlindungan kepada Allah. Virus corona adalah makhluk sebagaimana makhluk-makhluk Allah lainnya, dan ia tidaklah bergerak kecuali atas perintah dan izin Allah Ta'ala yang menciptakannya. Oleh karenanya, kita berlindung dari wabah ini kepada Allah sebelum kita berlindung kepada kemampuan diri kita sendiri atau kemampuan makhluk lainnya. Ingatlah bahwa Allah adalah sebaik-baiknya pelindung dan sebaik-baiknya penjaga. Yang artinya, maka Allah adalah sebaik-baiknya penjaga dan dialah maha penyayang di antara para penyayang. Surat Ay-Yusuf ayat 64. Berlindung kepada Allah ini bisa dilakukan dengan senantiasa membaca doa-doa pelindung yang bersumber dari Al-Quran seperti surat Al-Falaq dan surat An-Nas, ataupun dari doa-doa yang bersumber dari Nabi SAW seperti doa yang dianjurkan untuk dibaca di pagi dan petang hari, yang artinya dengan nama Allah yang tidak membahayakan, dengan namanya segala sesuatu yang ada di langit dan bumi, dan ialah maha mendengar lagi maha mengetahui. Doa ini berdasarkan sabda Nabi SAW. Bila diamalkan oleh seorang hamba di pagi dan petang hari, masing-masing sebanyak 3 kali, maka niscaya tidak akan membahayakannya segala sesuatu apapun yang ada di atas muka bumi ini. Yang kedua, berikhtiar dengan melakukan pencegahan. Di samping berlindung kepada Allah, tentunya sebagai seorang manusia, kita juga harus berikhtiar dengan melakukan usaha-usaha pencegahan agar virus ini tidak menular kepada diri kita atau kepada orang-orang yang kita sayangi. Ikhtiar ini bisa dilakukan dalam skala individu maupun skala berjamaah. Ikhtiar dalam skala individu dilakukan dengan mengikuti cara-cara yang dianjurkan oleh para ahli dalam bidang ini, seperti rutin menjaga kesehatan, rutin mencuci tangan, rutin memakan dari makanan yang baik, rutin memakai masker di keramaian, serta menghindari keluar rumah dan berkumpul di tempat keramaian bila tidak diperlukan. Adapun ikhtiar dalam skala berjamaah, maka bisa dilakukan dengan cara melakukan pencegahan-pencegahan agar virus ini tidak merambah ke skala yang lebih luas lagi, seperti melakukan isolasi kepada mereka-mereka yang terkena virus atau mereka yang tercurigai terkena virus. Dan ikhtiar ini hendaklah dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang. Hal ini berdasarkan makna hadis Nabi SAW yang artinya, apabila kalian mendengar tentangnya wabah penyakit di sebuah tempat, maka janganlah kalian masuk ke dalamnya. Dan bila kalian berada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar daripadanya sebagai bentuk lari daripadanya. Hadis Bukhari dan Muslim. 3. Bertawakal kepada Allah. Setelah melakukan ikhtiar-ikhtiar yang ada, maka pada akhirnya semua kita serahkan kepada Allah. Kita tawakalkan diri kita kepadanya, karena hidup dan mati kita sebagai seorang hamba semua berada di tangannya. Yang artinya, katakanlah Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Surat An-An'am ayat 162. Dan perlu kita ketahui bahwa seorang hamba akan tetap hidup bila mana memang ajalnya belum datang. Bahkan bila virus corona ataupun virus lainnya yang lebih ganas daripada itu menjangkitnya. Namun bila memang sudah ajalnya, jangankan virus corona atau yang lebih dari itu, bahkan digigit semut pun seorang bisa mati jikalau memang ajalnya telah tiba. Ajal seseorang pasti datang. Namun pertanyaannya adalah, apakah yang telah kita persiapkan dari amal soleh menyambut ajal tersebut? Semoga Allah menutup hidup kita dengan husnul khatimah. Yang terakhir, yakin kepada Allah akan kesembuhan. Bila ada di antara kita yang ditakdirkan oleh Allah tertimpa penyakit ini, maka yakinlah bahwa Allah adalah sebaik-baiknya penyembuh, karena ialah Tuhan yang maha penyembuh. Dan yakinlah juga bahwa tidak ada penyakit yang Allah turunkan, kecuali ada juga obat yang diturunkan bersamanya. Nabi SAW yang artinya,
Sesungguhnya Allah ketika menciptakan penyakit, maka ia menciptakan penyembuhnya. Maka berobatlah. Hadis Bukhari Ahmad dan dihasankan oleh Imam Albani. Demikian beberapa kiat-kiat dalam menyikapi wabah virus corona ini. Dan yang terakhir, mari kita berdoa kepada Allah agar supaya ia senantiasa menjaga diri kita, keluarga kita, kerabat kita, dan orang-orang yang kita sayangi dari terkena wabah virus ini. Mari kita juga berdoa kepada Allah agar ia senantiasa berdoa kepada Allah menjaga negeri kita dan juga negeri-negeri kaum muslimin lainnya dari wabah penyakit mematikan ini. Dan tidak lupa juga kita siapkan doa-doa terbaik kita kepada mereka saudara-saudara kita yang sedang diuji dengan virus ini, agar supaya Allah segera menyembuhkan mereka dari penyakit ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.